Tuhan, shalom Bapak Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang sudah kembali menuntun kita boleh ada di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Karena tadi pagi kita sudah bahas bagaimana tentang penyertaan Roh Kudus, ya. Karena memang tema kita hari ini adalah Roh Kudus menyertai, yang sore ini adalah Roh Kudus sebagai penghibur dan Roh Kudus yang mengajar. Ya, mari kita buka lanjutan ayat firman Tuhan tadi pagi. Injil Yohanes pasal 14. Kalau tadi pagi mulai ayat yang ke-15 sampai 21. Sekarang ayat 22. Yohanes pasal 15 ayat 22 nanti sampai ke 31 ya. Kita akan baca sama-sama. Kita akan bergantian ya, Bapak-bapak yang ayat pertama, Yohanes pasal 15 ayat 22. Selanjutnya nanti 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 22. Ya. Sama-sama kita akan baca 2-3 dari Bapak-bapak. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Enam, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tidak banyak lagi aku berkata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara sekalian ya, firman Tuhan pada sore hari ini kita akan membahas tentang inti dari apa yang barusan kita baca. Memang ada banyak ya, kalau kita lihat konteks pembacaan kita, banyak hal berbicara tentang bagaimana ketika kita mengasihi Yesus, kita dikatakan bahwa kita melakukan segala perintah. Kalau mengasihi tidak melakukan perintah berarti ya sebetulnya tidak mengasihi ya, saudara sekalian. Pembacaan kita dimulai dari ayat 22, kita tampilkan lagi ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Tadi pagi kita sudah bahas Bapak Saudara sekalian bahwa Roh Kudus yang akan diberikan, yang akan dinyatakan itu diberikan kepada mereka yang mengenal, yang tahu, yang percaya kepada Yesus dan juga tahu tentang apa yang dijanjikan. Karena dunia tidak dipercayakan, dunia tidak menerima dia, bahkan cenderung dunia menolak dia. Makanya Yudas ya, di sini Yudas yang bukan Iskariot ya, Bapak Saudara sekalian. Sedikit tentang Yudas. Ada banyak orang sampai hari ini tidak ada ya orang Kristen yang kasih nama anaknya Yudas ya. Ada menemukan orang Kristen yang kasih nama anaknya Yudas?
Kenapa, saudara sekalian? Karena Yudas itu dikenal sebagai seorang yang berkhianat dan juga menjual Yesus, betul? Tapi sebetulnya kalau kata Yudas itu sendiri, itu diambil dari kata Yehuda sebetulnya. Ya, arti kata Yudas sebetulnya adalah terpuji. Ya, sebetulnya bagus nama itu ya. Tapi ternyata karena kelakuannya Yudas Iskariot itu yang gak bagus, sehingga orang-orang tidak mau kasih nama Yudas. Padahal Yudas itu sebetulnya bagus, sebetulnya artinya terpuji. Nah, Yudas yang bukan Iskariot itu adalah salah satu Yudas, salah satu murid Yesus. Ya, jadi Yudas yang dimaksud ini adalah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca di Alkitab, dia adalah Tadeus, ya. Jadi nama Tadeus itu diawali dari kata Yudas Tadeus. Nah, dia yang berkata-kata ini di Yudas yang bukan Iskariot. Jadi dia adalah salah satu murid Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ya. Kenapa bukan kepada dunia? Kenapa tidak langsung kepada dunia? Tapi kenapa melalui murid-murid dulu? Ya. Karena melalui murid-murid kita lihat bahwa memang kuasa Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa. Dan memang murid-murid itu yang mengawali. Ini memang janji Tuhan. Saat sebentar lagi Yesus akan mengalami yang namanya dia ditangkap, kemudian akhirnya dia diadili, disalib, dan kemudian dia mati. Ya. Makanya Yesus bilang, sedikit waktu lagi, maka dia tidak akan bersama-sama dengan mereka, tetapi ya, dia menjanjikan seorang penolong yang lain, atau seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, kata firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu tidak dialami. Manifestasi secara luar biasa oleh Roh Kudus itu tidak dialami oleh orang lain selain dari murid-murid Yesus yang menanti-nantikan dia. Dan terbukti di Kisah Rasul pasal 2. Ketika murid-murid Yesus menanti-nantikan dia, Roh Kudus itu betul-betul dinyatakan. Ya, Roh Kudus menyatakan diri. Waktu itu kita sempat belajar bahwa ada tanda-tanda, seperti ada orang yang bisa berbahasa lain, kemudian ada orang yang punya karunia-karunia dan sebagainya. Yesus menyatakan diri, atau Roh Kudus dinyatakan kepada orang-orang yang mengenal dia. Ya. Tadi pagi sempat kita bahas, Bapak Saudara sekalian, bahwa kapan Roh Kudus mulai berkarya bagi setiap orang, ya, setiap orang-orang yang percaya. Tadi pagi ada yang hadir, ada yang tahu kapan Roh Kudus itu mulai berkarya? Ya, sebetulnya memang dari kecil sebetulnya Roh Kudus itu sudah bisa berkarya, ya. Tapi manifestasi kepenuhan Roh Kudus itu dialami ketika ada baptisan Roh Kudus. Tadi pagi kita sudah bahas bahwa orang yang ketika dia mengaku Yesus itu Tuhan, itu ternyata bukan digerakkan karena manusianya, bukan diri sendiri, tapi Roh Kuduslah yang menggerakkan. Kita tampilkan dulu. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 3. Sedikit kita lihat ke situ. Kenapa bukan dunia? Karena dunia tidak mengenal, dunia cenderung menolak dia. Ya. Tetapi kita bersyukur. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Bisa? 1 Korintus 12 ayat 3. Oke. Sama-sama. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa apa? Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku apa? Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi jangan heran Bapak-Bapak Saudara sekalian kalau ada orang lain menolak, ya, ada orang yang sudah dijelaskan berkali-kali, kalau dia pakai logika, dia pakai pikiran manusia, ya. Yesus manusia kok Tuhan, ya kan? Seringkali kita dengar kata-kata seperti itu. Tuhan kok disalib, ya kan? Tuhan kok mati. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kalau kita bisa, kalau kita betul-betul berkeyakinan bahwa Yesus itu Tuhan, ternyata itu semua adalah karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya.
Maka kita bersyukur bahwa hari ini kita semua mengaku Yesus Tuhan. Itu juga berarti Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya, kita kembali, kita kembali ke Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 tadi. Ayat yang selanjutnya ya di skala 23 ya. Ya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Saudara sekalian, di sini ada kata kami. Kami akan datang kepadanya. Itu kami siapa, Bapak Saudara sekalian? Ya? Bapa itu Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Makanya kenapa sampai hari ini kita tetap percaya bahwa ya dengan kita menyebut Tritunggal itu tidak salah, ya, walaupun ada orang-orang sekarang ini mengatakan bahwa Tri itu berbicara tiga, ya memang itu istilah sebetulnya, ya, Tritunggal. Makanya pakai kata kami. Kami artinya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa kami akan datang kepadanya. Ya, karya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu akan terjadi bagi orang-orang yang mengasihi. Makanya Yesus katakan, Yudas bertanya, kenapa cuma kami yang akan mengalami, kami yang akan merasakan, kami akan mengalami penyataan Roh Kudus? Ya karena memang cuma orang-orang yang mengasihi Dia yang akan mengalami. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan, mereka itu akan mengalami. Jika firman Tuhan katakan, kami yang akan datang, kami yang akan berkarya. Bapak Saudara sekalian, memang kita boleh berusaha, ya. Kita boleh berusaha dengan komitmen, dengan kerinduan hati. Makanya kita bangun doa selama 10 malam. Karena ini menunjukkan satu kerinduan, satu harapan, satu hasrat bagi kita untuk boleh mengalami. Dan firman Tuhan bilang, kami yang akan datang. Nah, kalau memang kehidupan kita sudah menjadi wadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tadi pagi sudah sempat kita bahas bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam hidup kita, ya. Roh Kudus itu tidak ngawasi dari jauh. Ya, Roh Kudus itu tidak melihat dari jauh, tapi Roh Kudus itu diam dalam kita. Sama-sama katakan, Roh Kudus diam dalam hidup kita. Apa artinya kalau Roh Kudus diam dalam hidup kita? Kalau dia diam, artinya dia merasakan semua yang kita rasakan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Kalau Roh Kudus diam dalam kita, dia juga tahu semua apa yang kita tahu, dia tahu. Karena dia berdiam dalam kita. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan bagi Roh Kudus. Amin. Kalau dia diam bersama kita, berarti kalau kita susah, dia juga ikut susah. Kalau kita senang, dia ikut senang. Ya. Kalau kita mengalami situasi yang berat, saya percaya juga Roh Kudus tahu apa yang kita alami. Ya. Kalau kita sedang mengalami situasi yang sulit, kita mengalami situasi yang sungguh-sungguh luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita hadapi sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sendiri, tidak ada lagi yang menolong. Ya kadang-kadang kita sudah cari pertolongan sana sini, ya sana sini situ pusing, ya kan? Ada lagu bilang begitu. Tapi sebetulnya ada pribadi yang sungguh-sungguh tahu dan mengerti, yang ketika kita aktifkan iman kita, percaya bahwa ada Roh Kudus, sebetulnya kita bisa ngomong. Saya bersyukur ada anak-anak Tuhan yang mempunyai iman setiap kali mau kemana katanya. Bangun pagi, dia selalu ngomong, selamat pagi Roh Kudus, ya. Selamat sore Roh Kudus. Karena memang dia ada dalam hidup kita. Yang percaya dalam hidup kita ada Roh Kudus, katakan amin. Nah kalau dia ada, boleh kita ajak komunikasi. Tadi pagi kita sudah belajar bahwa seorang penolong, Tuhan akan kasih seorang penolong. Artinya dia satu pribadi yang bisa mengerti bahasa kita, yang pribadi yang betul-betul ditempatkan oleh Tuhan untuk menolong kita. Ya. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh mau mendengarkan dan mau mengerti kita. Karena memang itu tujuan mengutus Roh Kudus ada dalam hidup kita.
Dia datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin, Bapak Saudara sekalian. Tadi pagi juga sempat kita bahas bahwa arti bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita, dia juga ngawasi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Roh Kudus ngawasi. Makanya kita bersyukur Bapak Saudara sekalian, saat tangan ini mungkin kita mau pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan, ada bisikan di hati nurani, ada yang berkata jangan, jangan, jangan. Itu berarti peran dan karya Roh Kudus mulai terjadi. Tapi saat kita mau melakukan dosa, ya, saat kita mau melakukan ketidakbenaran dan tidak ada rasa sama sekali, ya kita sudah nyaman, itu hati-hati. Siapa di sini yang pernah berbuat salah? Katakan amin. Ada yang pernah berbuat dosa? Katakan amin. Nah, saat kita berbuat dosa, ada rasa tertuduh nggak, Bapak Saudara sekalian? Ada rasa bersalah nggak? Nah, kalau masih ada rasa, berarti puji Tuhan, dalam hati kita itu masih ada Roh Kudus. Tapi kalau sampai berbuat dosa, berbuat salah, melakukan pelanggaran, sudah ada rasa bersalah sama sekali, hati-hati. Ya. Karena Roh Kudus itu berdiam. Kalau Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, Bapak Saudara sekalian, artinya nyaman nggak dia untuk melihat kita itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Nah, kalau dia tidak nyaman, dia pasti mungkin bicara di hati nurani kita, dia bicara dalam pikiran dan juga jiwa kita. Tapi saat kita tidak bisa menerima, saat kita tidak menuruti dia, jadi juga akan dikecewakan. Sekali lagi, yang percaya Roh Kudus berdiam dalam kita, katakan amin. Lanjut, ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari padaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus selalu menyatakan bahwa dia memang salah satu pribadi dalam Tritunggal, tapi dia tidak melakukan segala sesuatu itu menurut kehendaknya sendiri, tetapi itu semua atas otoritas dari Bapa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu semua atas kehendak Bapa. Nanti kita akan temukan ayat mengatakan, tadi kita sudah baca bahwa karena Bapa lebih besar daripada aku. Coba kita lanjut. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara sekalian. Tetapi penghibur apa? Yaitu Roh Kudus yang akan apa? Diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti yang utus Roh Kudus siapa? Yang utus Roh Kudus adalah Bapa. Ya. Apa itu? Ya, jadi yang utus Roh Kudus itu adalah Bapa. Nanti kenapa seperti itu, nanti kita akan lihat nanti ayatnya. Tapi sebelum itu kita bahas ini dulu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, kita lihat penghibur. Roh Kudus juga dikatakan penghibur, ya. Ada kata-kata yang lain yang pernah kita dengar selain kata Alkitab kaitannya dengan penghibur. Biasanya apa, Bapak Saudara sekalian? Penghibur. Kalau istilah dunia ada banyak, ya. Ada banyak penghibur, tapi penghibur yang dimaksud ini adalah Roh Kudus. Kan di dunia ada banyak penghibur, ya. Apalagi sekarang itu sudah zamannya stand up komedi, ya kan? Mereka juga kan penghibur, ya. Yang mungkin, wah sekarang ini cuma mereka tuh ngelawak cuma 15 menit langsung bayar puluhan juta. Jadi orang yang dengar itu tadinya ketawa-ketawa saat dengar stand up komedi, tapi ketika pulang rumah belum tentu bisa ketawa-ketawa. Tetapi kalau kita punya pribadi yang namanya Roh Kudus sebagai penghibur, saudara sekalian, bahwa sukacita kita itu bukan sukacita yang sementara. Nanti kita akan lihat. Karena sukacita damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus beda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia.
Penghiburan Roh Kudus itu adalah penghiburan yang nilainya sangat tinggi, nilainya sangat kekal, saudara sekalian. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Penghibur. Dan ketika dia melakukan karyanya, penghiburan sejati itu akan membuat kita itu mengalami yang namanya damai sejahtera. Lanjut, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Bapak Saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu ya akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Segala sesuatu itu banyak, ya, tapi tidak usah kemana-mana dulu. Adakah Bapak Saudara sekalian yang hadir dalam ibadah, ketika hadir di dalam ibadah, sudah dengar khotbah, sudah berusaha mengerti, tapi kok nggak mengerti? Ada nggak kira-kira? Maksudnya apa ini? Ya. Apa sih maksudnya ini? Ada nggak yang pernah hadir dalam ibadah terus kemudian berkata, waduh saya tidak mengerti apa yang dimaksud. Ya. Apalagi kalau dengar khotbahnya dari awal sampai selesai ketawa terus. Kan ada banyak orang sekarang yang cari khotbah yang wah maunya supaya khotbah itu apa? Lucu. Khotbah itu apa lagi? Yang sering dicari. Khotbah itu yang banyak nubuatan, ya kan? Sekarang kan lagi populer kayak gitu ya. Yang dicari yang seperti itu. Nggak salah Bapak Saudara. Khotbah kalau lucu salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau sudah lucunya yang ditonjolkan, ya itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Ya. Saya beberapa kali diundang khotbah, saudara sekalian, di beberapa persekutuan dan saya risih sekali kalau saya lihat flyernya. Saya lihat flyernya. Hadirilah, datanglah di dalam ibadah. Bla 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 bla. Pembicaranya Pendeta Edward Kusoy ada karunia nubuat. Waduh, saya itu sampai kayak gitu ya. Sampai kayak gitunya untuk buat menarik, saudara sekalian. Sehingga benar setelah saya selesai khotbah, ada orang-orang yang datang. Pak, apa penyataan Tuhan buat saya? Waduh. Tuhan bicara apa buat saya? Puji Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat, saya bilang, ya tadi khotbah saya tadi itu penyataan Tuhan buat kamu. Ya kan? Ada orang itu kepengen pakai menjebak hamba Tuhan untuk mengenakan telinga. Wah, biasanya kalau dibilang, waduh nanti tahun 2027 akan menikah dengan seorang bidadari. Kamu akan ketemu dengan waduh dan sebagainya. Pada akhirnya Saudara sekalian kemudian kita lihat ada juga yang protes selesai khotbah, ada yang ngomong sama saya, Pendeta, saya ini gimana ya? Gimana maksudnya apa? Saya dinubuatkan, tapi katanya nubuatnya ditunda. Sudah ditunda, pas tanggal yang ditentukan tidak terjadi juga. Nah, terus gimana? Bapak Saudara sekalian, makanya saya sampaikan Bapak Saudara sekalian, ya hati-hati dalam kita mencerna dalam menerima pengajaran-pengajaran. Ya, kalau ada hal-hal yang memang betul-betul dari Roh Kudus yang mengajarkan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Jadi kita bukan asal menerima pengajaran hari-hari ini. Makanya supaya kita itu mengerti, kita supaya tahu, oh ini betul-betul sesuatu yang dari Tuhan dan juga ini tidak dari Tuhan. Kalau kita punya Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam dalam kita, saya percaya Roh Kudus itu akan kasih kita kepekaan. Oh, ini bukan dari Tuhan. Ya, karena mau membedakan antara nubuat dan lubuat, katanya itu agak susah. Betul? Kamu akan diberkati Tuhan. Tuhan bicara, kamu akan diberkati. Saat kamu serahkan cincin kalungmu, kamu hati-hati. Memang mungkin ada yang benar, tapi ya kalau sudah orientasinya seperti itu, saudara kita harus hati-hati. Bahkan ada yang pernah ya menubuatkan istri orang menjadi istrinya. Wah, itu gawat, saudara sekalian. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya, kita akan dikasih kepekaan. Amin.
Karena Roh Kudus itu akan memberitahu, dikatakan bahwa dialah yang akan apa? Mengajarkan kamu akan segala sesuatu. Dan apa? Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak saudara sekalian ya, di dalam kita mempersiapkan khotbah kita hamba Tuhan, kadang-kadang saat kita persiapan, waduh semua sudah masuk di kepala. Waduh semua rasanya menggebu-gebu. Ya, istri saya selalu ngomong kayak gitu. Saya rasanya sudah persiapan, tapi giliran bicara di depan orang, dilihatin banyak orang, banyak yang hilang, enggak tahu hilang kemana. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, bersyukurlah. Karena apa? Roh Kudus itu yang akan mengingatkan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan. Ayat 27. Sama-sama baca, 2-3. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tadi kita sudah bahas. Penghiburan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan beda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Mungkin dunia bisa sementara, ya, dunia bisa sementara menawarkan damai sejahtera. Tapi kalau damai sejahtera yang ditawarkan dunia itu sementara dan ada harga yang mahal yang harus dibayar. Contoh misalnya, ya, siapa yang pernah di dunia diskotik? Siapa yang pernah? Wah, puji Tuhan kalau jemaat semua nggak pernah. Ya, seolah-olah itu kalau di diskotik itu, apalagi kalau sudah dengar hentakan lagu, ya kan? Nah, belum lagi kalau sudah kena yang namanya apa dulu ekstasi atau apa, inek, ya. Bapak saudara sekalian ya, saya mau buka aib, saya tuh pernah, ya. Jadi saya pernah, walaupun nggak ada orang ngajak ketawa, saya ketawa sendiri sambil goyang-goyang kepala gini. Saya tuh pernah kayak gitu dulu, ya. Ya, tapi setelah itu apa, Bapak saudara? Waduh, badan itu capek, minta ampun, dan nggak ada damai sejahtera. Bahkan orang itu ketika dia cari damai sejahtera ke tempat-tempat yang ya mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Kemarin kita sudah bahas, sebetulnya kita sedang masuk dalam perangkap iblis. Kalau kita sudah ada di lingkungan keluarga Allah, terus kemudian kita terperangkap dalam situasi itu, hati-hati. Saat kita terperangkap, iblis itu akan pakai hal itu untuk nuduh kita, untuk menghakimi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Kalau mau cari damai sejahtera, jangan cari di tempat lain. Cari damai sejahtera datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Damai sejahtera firman Tuhan bilang sudah Tuhan beri. Damai sejahtera Tuhan sudah tinggalkan. Kita tinggal menikmati. Cuma masalahnya bagaimana kita akan mengalami damai sejahtera. Kalau mau hidup kita damai sejahtera, apa yang harus kita lakukan? Mari buka satu ayat. Yesaya pasal 32 ayat 17. Nah, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman. Untuk apa? Sementara atau selama-lamanya. Makanya firman Tuhan bilang, damai sejahteraku kutinggalkan, damai sejahteraku kuberikan. Dan damai sejahtera yang Tuhan kasih itu adalah damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera menurut konsep dunia, oh, saudara sekalian. Karena kalau damai sejahtera Tuhan itu harus dimulai dari yang namanya kebenaran. Damai sejahtera ketika dimulai dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun memang ayat ini berbicara tentang kebenaran secara moral, tetapi kebenaran secara moral itu tidak akan muncul saat kita tidak punya sumber kebenaran. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang mendeklarasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya, walaupun ada begitu banyak ya tokoh-tokoh yang mengaku orang suci, orang yang terpandang dalam soal agama, tapi mereka tidak pernah mengaku aku ini kebenaran, seperti kemarin sudah disampaikan saudara kira. Cuma Yesus satu-satunya yang berani berkata akulah kebenaran. Amin, Bapak Saudara sekalian. Dan kenapa Yesus katakan bahwa kebenaran atau damai sejahtera yang dia berikan beda dengan dunia? Karena damai sejahtera itu ada kaitannya erat dengan yang namanya kerajaan surga. Ya.
Tapi sebelum kita bahas itu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Betul, Bapak Saudara sekalian? Kalau kita melakukan kebenaran, ada tuduhan nggak? Ada penghakiman? Nggak ada. Coba kalau kita salah, kemarin kita sudah belajar juga ya. Kalau kita melakukan yang salah, pasti kita nggak ada damai sejahtera. Kalau kita melakukan yang benar, kita pasti tenang. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Contoh misalnya saya sudah pernah sampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini yang suka naik motor di jalan? Lambaikan tangan. Nah. Kalau di jalan raya pakai helm nggak? Oke ya. Kalau pakai helm, bawa SIM, bawa STNK, surat lengkap. Kalau di jalan ketemu polisi gimana rasanya? Apa? Tenang kan? Betul? Tapi coba Bapak Ibu Saudara sekalian, coba sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba-tiba buru-buru berangkat, enggak pakai helm, enggak bawa SIM. Rasanya gimana di jalan? Biarpun enggak ada polisi, rasanya gimana? Tetap was-was, betul? Apalagi kalau lihat polisi, walaupun polisi balik belakang enggak lihat kita, rasanya gimana kalau kita enggak bawa SIM, enggak pakai helm? Rasanya gimana? Lari gitu ya, putar balik, cari jalan tikus. Tapi tetap aja nggak damai sejahtera, betul? Tapi kalau kita lengkap, ya, karena walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian taat, misalnya taat seumur hidup nggak pernah melanggar, tapi satu saat Bapak Ibu Saudara sekalian nggak taat. Contoh misalnya saya keluar dari sini, tiba-tiba nggak pakai helm, ada polisi di depan, langsung diberhentiin Pak Polisi. Stop. Terus saya mau alasan ke polisi, Pak. Saya ini pendeta, Pak. Seumur hidup saya selalu pakai helm, Pak. Saya hanya buru-buru minta tolong sekali ini saja. Jangan tilang saya. Boleh nggak kira-kira? Polisi bilang apa? Polisi paling langsung ngomong shalom gitu. Kalau tahu pendeta gitu, ya kan? Jadi beda shalom dan salam gitu, ada salam tempel lain lagi ya. Jadi damai sejahtera yang diberikan, ditawarkan Tuhan itu beda dengan damai sejahtera ya yang ditawarkan oleh dunia. Karena damai sejahtera yang ditawarkan Tuhan itu kita lihat Roma pasal yang ke 14 ayat 17. Roma pasal yang ke 14 ayat 17. Baca sama-sama, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lihat Bapak Saudara sekalian. Kenapa Yesus katakan damai sejahtera yang dia berikan beda? Karena ternyata damai sejahtera yang Tuhan kasih buat kita, itu punya nilai kekekalan. Karena itu ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Jadi di dalam kerajaan Allah kita akan mengalami damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi damai sejahtera itu harus ada proses yang harus kita lakukan untuk mengalami damai sejahtera itu. Walaupun Tuhan sudah berikan, firman Tuhan katakan, bagi kita ya yang sudah punya sumber kebenaran dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi biarlah dia yang akan menuntun hidup kita untuk terus belajar melakukan yang namanya kebenaran secara moral. Saya percaya kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita belajar benar. Dalam hal apa kita benar? Dalam segala hal. Bisa bilang amin? Lengkapnya apa? Kita harus benar. Saat kita jadi seorang suami, jadi suami yang benar. Jadi istri yang, jadi anak yang benar. Apalagi? Jadi mertua yang benar. Jadi menantu yang benar. Apalagi? Jadi pendeta yang, jadi gembala yang benar. Jadi jemaat yang benar. Maka kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Apalagi? Jadi warga negara yang benar. Amin.
Mulai dari hal-hal seperti itu. Saya percaya Bapak Saudara sekalian, maka Tuhan yang akan membuat damai sejahtera itu menjadi sempurna semakin hari, semakin kita disempurnakan. Damai sejahteraku ku tinggalkan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ya. Luar biasa. Ya, kita kembali ke ayat pokok tadi. Sudah sampai ayat berapa? Ya. Atau kita kembali ke ayat pokok ya, ayat yang ke-26 saja, ayat 26. Waktunya cepat sekali ya. Ayat 26 saja. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya, yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita bahas sedikit juga, tambahin sedikit tentang penghibur. Ya, penghibur itu artinya dia itu selalu ada saat kita tuh mengalami sesuatu. Ya. Penghibur juga bisa diartikan sebagai seorang sahabat. Ya. Seorang sahabat yang terus menyertai kita, terus bersama-sama dengan kita saat susah, saat senang, saat kita mengalami masalah, ya. Kalau teman, ya bisa jadi kalau cuma teman biasa, ya mungkin saat senang saja dia bersama-sama dengan kita, betul? Tapi kalau yang namanya sahabat, sahabat itu pasti ada, ya, saat kita susah, saat kita senang. Roh Kudus, dia juga adalah pribadi yang selalu ada, dia selalu siap, bahkan dia siaga untuk nolong kita. Cuma seringkali kita melupakan dan mengabaikan dia, ya. Jadi saat susah, saat senang, mari kita ingat bahwa kita ternyata punya penghibur. Siapa dia? Roh Kudus. Di mana dia? Ada di dalam kita. Dia tidak jauh. Sekali lagi, ketika dia ada di dalam kita, dia dengar apa yang menjadi keluhan kita. Ketika dia ada dalam kita, dia mengerti apa yang ada di pikiran dan hati kita. Jadi mari kita terus minta supaya Roh Kudus itu memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada kita. Sehingga dalam segala sesuatu kita berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Roh Kudus itu selain penghibur, dia juga memberi kita kekuatan. Dia memberi kita kemampuan. Saudara, saya berkali-kali sampaikan bahwa setiap kali ada persoalan, ada masalah, ya itu problemnya para pendeta, para gembala, ya enggak tahu, enggak semua sih, tapi rata-rata seperti itu. Kalau jemaat kan enak ya, misalnya ada masalah, ada persoalan dikit, bisa telepon senior, misalnya kalau anak muda bisa telepon ketua kaum muda, atau bisa telepon gembala, aduh bagaimana masalah ini, masalah persoalan ini. Kira-kira banyak gembala itu yang seringkali ada masalah, ada persoalan, bingung. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan bilang kalau Roh Kudus ada, Tuhan ingatkan. Saya bersyukur Bapak Saudara sekalian, dengan saya berkhotbah, seringkali saya ketika ada masalah, Tuhan ingatkan, ingat khotbahmu waktu tanggal sekian, kamu kan bicara ini. Oh ya Tuhan, terima kasih. Roh Kudus ingatkan. Seperti waktu kapan hari saya pernah saksikan ya, dalam kebingungan, dalam ketidakmengertian, Roh Kudus itu selalu siap dan dia datang. Bukankah kamu pernah ngomong seperti ini waktu khotbah? Kamu seringkali ngajarkan jemaat untuk sabar, untuk tenang. Nah sekarang kamu bagaimana? Nah, kadang-kadang Roh Kudus itu berbicara itu seperti itu. Jadi kita bersyukur kita jadi anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Yesus. Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita perlu, termasuk Bapa mengutus Roh Kudus untuk diam dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang percaya Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, katakan amin. Masalahnya Roh Kudus kira-kira kita buat betah nggak dalam hidup kita? Siapa yang merasa bahwa Roh Kudus betah dalam hidup kita? Sampai hari ini pasti Roh Kudus masih betah. Ya. Kita bersyukur karena Alkitab berjanji, firman Tuhan berjanji, Roh Kudus itu bukan cuma berdiam sementara. Saat kita kudus dia ada, kemudian saat kita bersalah dia keluar. Enggak, Roh Kudus itu tetap ada dalam hidup kita. Cuma jangan buat sedih terus. Karena kalau Roh Kudus itu melihat kita melakukan sesuatu tidak berkenan, dia juga sedih, dia susah. Ya, makanya firman Tuhan bilang jangan mendukakan Roh Kudus.
Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah berikan kepada kita Roh Kudus. Senangkan dia, buat pribadinya nyaman. Bangun komunikasi dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ya kita banyak berdoa, baca firman. Ya. Saat kita banyak berdoa, kita baca firman, kita sedang membuat hidup kita itu peka dengan Roh Kudus. Ya, kalau bicara Roh Kudus ya enggak jauh-jauh juga firman Tuhan. Kalau kita bicara firman Tuhan enggak jauh-jauh dari pribadi Yesus. Jadi kalau kita mau bangun persekutuan, kita baca firman, kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan sendirinya kita akan diberi kepekaan oleh Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu selalu, telinga kita ini semakin peka kalau Roh Kudus ngomong. Hati kita ini semakin terbuka ketika Roh Kudus mengkoreksi hidup kita. Siapa yang mau Roh Kudus itu berdiam dengan nyaman dalam hidupnya, katakan amin. Satu saat kita akan lihat bagaimana Roh Kudus juga ketika dia berdiam, dia memenuhi hidup kita. Alkitab berkata, murid-murid Yesus ketika mereka tuh betul-betul siap menjadi wadah Roh Kudus berkarya, mereka menerima yang namanya kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan Tuhan ubahkan mereka menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat yang hadir akan menjadi pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karya Roh Kudus itu Tuhan akan nyatakan buat setiap kita. Cuma tergantung bagaimana kita itu mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini dan kita akan berdoa. 2, 3, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Banyak firman yang sudah kita dengar. Mungkin kita lupa, tapi ingat, kita ada Roh Kudus. Dia yang akan mengingatkan hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Haleluya.